Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam Bapa dan surga. Terima kasih kami berikan kehadiratmu, karena atas cinta dan kasih kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Mampukanlah kami memahami pelajaran ini dengan baik, agar apa yang kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami hari ini dan nanti. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ariska telah memimpin kita dalam doa. Berikutnya Ibu akan ambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Luar biasa ya, hadir semua. Nah, oke, Ibu hidupkan dulu LCD. Hari ini pembelajaran kita akan belajar tentang besaran dan alat ukurnya dan pengukuran. Metode yang akan Ibu gunakan hari ini yaitu match. Kalian mencari pasangan dalam kartu. Di sini sudah Ibu siapkan kartu. Sebentar nanti Ibu bagikan. Tapi karena dalam kurikulum merdeka kita harus terbiasa untuk melakukan literasi. Di awal pelajaran ini sebelumnya Ibu mau membagikan kalian bacaan literasi ya. Silakan nanti di overload. Sudah? Sudah. Satu lagi. Oke. Sudah? Kurang? Silakan dibaca. Dibaca, dipahami. Sebentar akan ada pertanyaan dari bacaan ini. Sudah? Sudah semua. Ada yang punya buku juga? Dari belakang ada kode-kode itu, saya tidak berpoin. Oh iya. Ada yang punya buku juga? Tidak ada? Oke, tidak ada. Karena kemudian buku itu. Silakan ya. Dibaca, dimaknai isinya. Bacaan literasi. Ada yang bacaannya bukan seperti ini? Ada yang bacaannya bukan seperti ini? Terus dibuka ya? Ada berapa lagi? Ini ya? Ini bacaan literasi. Silakan dibaca. Dibaca, dipahami isinya. Setelah itu akan ada pertanyaan dari bacaannya. Sudah kamu baca.
sudah? Kelihatan berarti sudah selesai membaca. Oke, anak juga. Yang lain? Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Ibu mau bertanya. Setelah kalian membaca bacaan literasi kita hari ini tentang kecurangan dalam membuat pengukuran atau kecurangan dalam menggunakan alat ukur. Kamu siswa SMK sebagai calon wirausahawan muda, suatu saat nanti kamu kalau dengan bekal keterampilan yang sudah kamu dapat, kamu akan melanjutkan karirmu sebagai wirausahawan muda. Kira-kira nilai apa yang bisa kamu petik dari bacaan yang sudah ibu bagikan? Yang mau jawab silakan acungkan tangan. Oke, Masya silakan. Kita harus belajar menggunakan alat ukur dengan baik dan benar agar tidak terjadi akibat yang fatal. Oke, harus menggunakan alat ukur karena kesalahan menggunakan alat ukur akan berakibat fatal. Oke, Yuni silakan Yuni. Harus menerapkan nilai kejujuran. Oke, ini nilai kemanusiaan bahwa ketika kamu menggunakan alat ukur, baik itu kamu sebagai penjual, suatu saat ketika kamu yang menggunakan alat ukur, kamu harus menggunakan alat ukur dengan sejujur-jujurnya. Paham nilai kemanusiaan yang mau dipetik. Siapa lagi yang mau jawab? Oke, Ranti, Kita silakan. harus belajar menggunakan alat ukur dengan baik dan benar agar kita tidak ditipu orang. Oke, kita harus belajar sebagai wirausahawan muda. Yang pertama kamu harus belajar menggunakan alat ukur agar kamu tidak ditipu. Kemudian agar kesalahan menggunakan alat ukur itu tidak berakibat fatal untuk kehidupan kamu. Dan nilai kemanusiaannya bahwa kamu harus menggunakan alat ukur dengan baik dan benar dan sejujur-jujurnya. Paham Paham. Nah, berikutnya ibu akan punya. Nah, ini ibu kembali dari awal. Ini materi kamu hari ini, besaran dan pengukuran. Bahwa beberapa hari yang lalu ibu sudah melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui suasana hati kamu, gaya belajar kamu. Ibu sudah baca semua. Kemudian yang ini adalah tes kognitif. Kenapa ibu perlu melakukan tes kognitif? Karena kamu ini di level SMK. Mata pelajaran tentang besaran dan pengukuran sudah kamu pelajari ketika kamu masih SMP, ya Kak? Ya. Nah, ini adalah pelajaran lanjutan. Ibu perlu mengetahui sedalam apa kamu sudah mengetahui materi kamu. Masih ingat atau tidak? Perlu diulang atau tidak? Paham sampai sini ya? Paham. Perlu melakukan diagnostik. Nah, kemarin Ibu sudah pada umumnya menjawab benar. Nah, ini tadi bacaan literasi. Kemudian ini Ibu akan tanya untuk kamu. Baca. Yang dari sudut sana bisa baca? Terang? Ketika kamu melakukan pengukuran untuk panjang sebuah garis misalnya, alat ukur apa yang kamu gunakan? Coba, yang mau jawab silakan. Alat ukur apa? Mistar. Jadi Jenny, alat ukur apa? Mistar. Selain mistar, apa lagi yang kamu bisa gunakan untuk mengukur garis? Meteran Ya. Ketika kamu menggunakan mistar atau meteran, roll meter satuan apa yang kamu gunakan? Ketika kamu menggunakan mistar, satuannya apa? Lebih kuat? Sentimeter. Terima kasih ya, jawabannya bagus dan itu sudah benar Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, kamu diharapkan dapat satu, mendeskripsikan konsep pengukuran melalui kegiatan pengukuran yang pernah kamu lakukan. Tadi kan yang disuruh tanya dong. Jadi nanti kamu harus bisa mendefinisikan apa itu pengukuran. Paham ya? Kemudian yang kedua, kamu harus bisa mengidentifikasi alat-alat ukur fisika melalui diskusi kelompok kamu sebentar dan presentasi juga menyebutkan satuan dan fungsi dari alat ukur yang sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di dalam pembelajaran ini
ini, ibu akan menilai keaktifan kamu. Keaktifan bertanya, keaktifan dalam diskusi, ya, keaktifan dalam presentasi, menanggapi pertanyaan teman. Kalau misalnya ada pertanyaan apa? Oke. Ibu akan menilai satu keaktifan kamu. Dan yang kedua di akhir pelajaran nanti akan ada post test atau penilaian di akhir pelajaran. Paham ya? Jangan dulu tegang, khawatir karena soalnya masih muda-muda ya. Optimis harus bisa. Nah kemudian tadi materinya tentang besaran dan ukuran lah. Ini ibu akan sampaikan ke kamu beberapa materi pembukaannya. Lihat sini. Ya, yang pertama ini dimulai dengan besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Setelah diukur, dia harus dapat dinyatakan dalam angka. Itu besaran. Kemudian ada dua jenis besaran. Masih ingat toh? Dua jenis besaran yang sudah kamu pelajari dari SMP itu namanya besaran apa? Besaran. Apa yang bisa jawab besaran pokok itu apa? Pobi, menjawab. Besaran pokok itu adalah Oke, jadi sudah menjawab ya. Besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditentukan terlebih dahulu. Oke. Kemudian ada besaran turunan. Kalau besaran turunan itu apa? Kalau kalian menjawab. Besaran turunan merupakan besaran Ya. yang disusun dari beberapa satuan besaran pokok. Oke. Jadi di situ juga tertuliskan ya. Ya. Oh, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nanti setelah ini di slide berikut kita akan belajar ada beberapa ada 7 besaran pokok. Nah, kemudian di sini satuannya dulu. Satuan ini merupakan ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Nah, kemudian maksudnya begini ya, bahwa setelah melakukan pengukuran ditemukan angka harus ada satuannya. Paham ya? Harus ada satuan. Itu artinya bahwa satuan itu tidak terpisahkan dari besaran. Paham ya? Oke. Kemudian beberapa negara memiliki kebiasaannya masing-masing dalam menggunakan satuan. Ada yang menggunakan satuan dalam bentuk FPS, feet, ohm, dan second. Ada yang menggunakan MKS, meter, kilogram, sekon, dan ada yang menggunakan sistem CDS, sentimeter, kilogram, dan sekon. Jadi, karena ada beberapa yang menggunakan satuan dengan kebiasaannya masing-masing, maka perlu dibuatkan satu kesamaan yang bisa digunakan secara universal yang kita kenal dengan sistem yang namanya SI. SI ini satuan internasional. Ya? Satuan internasional dia memiliki nama asli. Ya? Nama asli satuan internasional itu adalah Sistem Internasional de Units. Paham ya? Sistem Internasional de Units kemudian disingkat menjadi SI, Satuan Internasional. Oke. Kemudian dari besaran yang sudah kamu katakan pun ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah ini adalah besaran pokoknya. Besaran pokok ini ada 7 ya. Coba baca di situ. Coba Asis baca paling depan ya. Coba baca. Besaran pokok itu ada apa? Ada pada masa, waktu, kuota listrik, suhu mutlak, kemudian intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ya, itu 7 besaran pokok. Panjang, masa, waktu, kuat arus, kemudian suhu, intensitas cahaya dan jumlah zat. Masing-masing itu 7 besaran pokok ini ada lambang besarannya, kemudian ada satuannya, kemudian ada simbol satuannya, dan juga ada nanti alat ukurnya. Nah, kemudian ibu akan membagikan kamu dalam kelompok. Oke. Ibu akan membagikan kamu terlebih dahulu kartu konsep. Perhatikan. Setelah ibu membagikan ini kartu konsep ini satu orang mendapatkan satu kartu. Satu. Nanti kartu yang kamu dapatkan itu kurang lebih sama dengan yang ada di depan. Kamu harus mencari pasangan kamu. Ibu kasih contoh.
panjang besarnya. Besaran panjang ini harus menemukan simbol dari besaran panjang itu apa? Satuannya apa? Kemudian simbol satuan dari besaran panjang ini apa? Kemudian alat ukurnya apa? Paham ya? Yang di sini kartunya itu hanya menyiapkan 5 besaran saja. Nanti 2 besaran adalah tugas ibu menjelaskan kepada kamu. Sampai sini paham ya? Oke, ibu akan lagi. Ya, ini nanti temukan pasangannya ya. Oke. Oke, 1/4. Tenang di tempat sambil lihat-lihat. Saya pasangannya dengan siapa? Jangan-jangan pasangan saya sudah dibagi. Oke, sambil lihat-lihat. Penampilannya karena ibu sudah kasih tali, nanti ketika presentasi harus dikalungkan sehingga teman-teman bagian belakang bisa lihat. Oh, ini alat ukurnya. Oh, ini satuannya. Oh, ini simbol satuannya. Paham ya? Paham. Oke. Bahan literasinya bisa disimpan di tas. Nanti di rumah kalau mau dibaca lagi sudah. Sudah semua dapat kartu? Sudah. Oke, kalau sudah dapat kartu, silakan lihat di kiri di kanan mencari teman pasangan kamu. Oke, silakan. Oke, cari pasangan. Ayo. Di sini satu kelompok, satu kelompok. Ini jangan kelompoknya sudah belakang. Silakan. Untuk kelompok ini satu kelompok di sini, silakan duduk sini. Dan satu kelompok lagi di sini. Di sini. Satu kelompok lagi di sini. Kanan ke meja, ayo. Ada. Satu kelompok lagi di sini dan satu kelompok lagi di belakang. Silakan kanan ke meja, kanan ke belakang. Oke, silakan. Pelan-pelan, hati-hati. Silakan mengisi pertanyaannya dengan jawabannya. Nah, setelah ini ibu akan bagi kamu buku dan mana ada. Silakan temukan jawaban kamu dalam buku dan mana ada. Oke, silakan yang belakang ini SKPD-nya. Jadi baru ibu kasih buku satu orang satu ya. Tadi jumlahnya kasih 20. Oke, nanti buku yang ini boleh ada yang satu kelompok dapat 4. Kalau yang ini dari dapat 20. Ya, buku satu kelompok dapat 4. Oke, teman-teman. Ini. Ini. Jadi, oke, silakan temukan jawaban kalian dalam buku. Itu silakan dalam buku diskusi pengisian KPD. Yakin nanti tadi pada kartu bisa lepas.
Siti Saline. Oke, menyalin kembali jawaban dari kelompok kamu di buku catatan kamu supaya kamu ada pedoman untuk dipelajari di rumah. Oke. Ini juga ada bahan ajar yang disediakan. Nanti ini dikasih ya. Kelompok sana 5 toh? 2, mari ambil 3, 4, 5. Ini juga boleh dibawa pulang ya. Oke, jangan lupa di rumah dibaca. 3 semai. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kanan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini sama. Oke. Itu bahan ajarnya. Boleh ditulis sama di bahan ajar itu ya. Tulis sama. Nah, itu sudah jadi multiplikasi. Silakan melakukan diskusi. Serius. Hati-hati nanti kartu itu talinya terlepas. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas boleh angkat tangannya.
ditulis dengan huruf yang rapi, tapi sebentar dikumpulkan. Karena di situ kan ada nama dong. Ya, betul. Jangan lupa dinarasikan dengan menggunakan kata-kata yang bagus ya, betul, tertata. Sehingga nanti ketika presentasi kamu tinggal membacakan saja. Satu orang dengan suara yang lantang dalam kelompok dipilih untuk membacakan narasinya. Paham ya?
Kelompok kelompok panjang hampir selesai. Ayo kelompok yang lain. Kelompok panjang sudah sampai di narasi. Mana itu? Oke, kelompok buat arus juga hampir selesai. Kelompok masa belum menarasikan. Hampir ya. Oke, ini kelompok waktu sudah. Oke, kelompok waktu juga sudah selesai. Kelompok suhu sedikit lagi selesai. Setelah itu latihan memang ya, latihan membaca, latihan presentasi di dalam kelompok seperti yang perlu ditunjuk teman. Ini jurnal kan? Ya, isi ya.
memberikan kepada kami. Kami yang memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Dan teman-teman kami dari kelompok panjang. Ini simbol dari panjang L. Oke, ini satuan dari panjang namanya meter. Lambang satuan dari meter yaitu meter. Meter. Oke, kemudian. Alat ukur dari panjang namanya meter. Oke, silakan membaca alat ukur lain. Silakan. Alat ukuran yang lain yang bisa digunakan dalam ukur panjang yaitu pertama meteran tinta. Oke, dengar situ. Yang pertama namanya meteran tinta. Apa lagi? Yang fungsinya mengukur panjang dan lebar sebuah benda dengan satuannya sentimeter. Oke, untuk mengukur panjang dan lebar, kemudian satuannya sentimeter. Kemudian Yang simbolnya cm cm, ditulis dalam kecil. Oke. Kedua, jangka sorong. jangka sorong. Yang fungsinya mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman sebuah benda dengan satuannya sentimeter. Yang simbolnya cm. Lihat situ ya, jangka sorong untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam sebuah benda. Kelompok kuadrat harus perhatikan di depan ya. Oke. Kemudian satuannya adalah sentimeter. Satuannya cm. Kemudian ada lagi Ketiga, mikrometer screw. mikrometer screw. Fungsinya Mengukur ketebalan cat, diameter kawat yang kecil, dan benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis dengan satuannya milimeter dengan simbolnya mm. lihat situ Ini ya. dalam buku kecil. Mikrometer screw digunakan untuk mengukur ketebalan benda atau diameter benda dalam ukuran kecil. Satuannya adalah milimeter. Kemudian simbol dari milimeter itu apa? Tulis dalam huruf kecil. Apa lagi? Habis. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Pekerjaannya ditinggalkan di meja. Oke. Kemudian kelompok berikut kelompok apa? Kelompok apa ini? Kelompok waktu mau maju. Silakan kelompok waktu. Oke. Ini kelompok waktu. Perhatikan semua ke depan sambil teman naik presentasi. Kita yang lain itu sambil belajar. Selamat pagi kelompok waktu. Oke. Kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Oke. Teman-teman, kami dari kelompok waktu. Satuan besaran yang digunakan yaitu T. Satuan dari waktu itu sekon. Dan ini simbol satuannya sekon adalah inch. Jadi alatnya dijawab. Oke. Luruskan lagi ya. Ini kelompok waktu. Simbol dari waktu adalah T. Kemudian satuan dari waktu sekon. Simbol dari sekon S. Dan yang ini adalah alat ukur waktu. Ini ya. Jam. Ini jam apa nih? Namanya jam tangan apa? Oke, silakan baca alat ukur lain. Alat ukur lain yang bisa digunakan untuk mengukur besaran waktu. Yang pertama, kurva. Fungsinya untuk mengukur besaran waktu. Satuannya adalah sekon. Oke. Simbol satuannya S. Oke, perhatikan ke depan. Ini alat ukur waktu yang pertama yang diangkat oleh kelompok ini adalah stopwatch. Stopwatch ini adalah alat ukur waktu yang paling teliti. Dia biasa digunakan untuk mengukur sebuah kegiatan dalam waktu singkat, ya, dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya kegiatan berlari, kegiatan berenang, waktunya kan singkat kan? Dan itu menggunakan stopwatch. Kemudian alat ukur yang kedua. Yang kedua, jam pasir. Fungsinya untuk mengukur besaran waktu. Satuannya sekon. Simbol satuannya adalah S. Oke, ini ada mengangkat tentang jam pasir. Sebentar Bapak Ibu jelaskan tentang jam pasir. Sekalian kamu melihat, oh ini
jam pasir itu tuh seperti ini ternyata. Cara kerjanya begini. Nanti sebentar ada penjelasan itu. Oke, berikutnya lagi. Yang ketiga, jam dinding. Fungsinya untuk mengukur besaran waktu. Satuannya adalah sekon. Selain Satuannya S. Selain jam tangan ada jam dinding. Oke. Simbolnya adalah S. S itu adalah simbol dari sekon. Kemudian ada lagi? Oke, silakan. Yang keempat, kalender. Fungsinya untuk mengukur besaran waktu. Satuannya adalah hari, minggu, dan bulan. Oke. Tentunya alat ukur waktu namanya kalender. Kalender itu mengukur waktu dalam rentang yang lebih panjang, hari, minggu, dan bulan seperti yang sudah dikatakan oleh Eus, ketua kelompok waktu. Masih ada? Masih? Oh, habis? Atau masih? Habis. Oke, habis. Demikian ditutup. Demikian. Oh, itu sudah narasi tadi atau masih belum? Oh, silakan kata narasinya. Dalam kelompok kami mendapatkan besaran waktu. Satuan yang ada dalam waktu yaitu sekon per detik. Simbol satuannya yaitu S. Alat ukur yang digunakan adalah jam. Jam berfungsi untuk mengukur waktu dengan satuan penelitian. Oke. Nanti sebentar baru Ibu luruskan hasil diskusi dari kelompok waktu. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok Ibu Rito, kelompok apa Ibu maju? Kelompok masa. Oke, silakan kelompok masa. Di dalam kelompok masa ada yang namanya masa. Oke. Iya, bisa sedikit. Oke, silakan kelompok masa. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi kelompok masa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan dalam kelompok kami. Kami akan mempresentasikan dari nama-nama kelompok kami. Oke, hai teman-teman, baik ini kami dari kelompok masa. Oke, simbol dari masa yaitu M. Dan ini satuannya massa kilogram. Dan ini simbol dari kilogram sebagai. Dan ini adalah alat ukur besaran massa yaitu neraca. Ya, perhatikan yang dari belakang sudah bisa lihat ini gambar neraca. Kalau kamu ke pasar, kamu melihat tuh yang penjual ikan yang menggunakan, nah ini namanya neraca. Oh, ini penjual tomat yang pakai ini neraca. Paham ya? Neraca ini satuannya kilogram, ini simbolnya. Simbol dari kilogram, ini kilogramnya. Ini alat ukur massa. Jadi neraca ini adalah alat ukur massa. Massa sendiri simbolnya adalah E. Oke, silakan bacakan alat ukur massa yang lain. Alat ukur yang lain yaitu neraca paus. Oke. Fungsinya untuk mengukur besaran massa. Yang satuannya gram, simbol satuan G, yang ditulis menggunakan. Oke, ada neraca Ohaus. Oke, berikutnya lagi. Yang kedua neraca barengan. Fungsinya untuk mengukur besaran massa. Satuannya gram dan simbol satuannya G. Oke, ada neraca barengan. Kelompok lain, Kobi, ini Karlin, perhatikan ke depan. Yang ketiga neraca pegas. Fungsi untuk mengukur besaran massa. Satuannya gram atau newton. Oke, dengar itu? Simbol satuannya D atau M. M ditulis menggunakan huruf kapital. Ini yang akan saya sedikit berbeda. Ada neraca pegas. Neraca pegas untuk mengukur massa dan juga untuk mengukur gaya. Oke, satuannya adalah itu ada gram dan newton. Oke, berikut lagi. Yang keempat neraca sama lengan. Fungsi untuk mengukur besaran massa. Satuannya gram dan simbol satuannya G. Yang kelima neraca digital. Fungsinya untuk mengukur besaran massa. Satuannya miligram, simbol satuannya mg. Oke, sudah selesai? Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk
Kasih jalan untuk kelompok suku ya. Ini kelompok masa kasih jalan untuk kelompok suku. Oh ya, ya tadi sudah presentasi tentang bedanya. Silakan Ibu. Sudah ada silakan. Selamat pagi semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Hai teman-teman, kami dari kelompok suku. Dan ini simbol dari suku yaitu T. Dan ini Satuan dari dari satuannya yaitu Kelvin. Dan ini simbol dari satuan Kelvin yaitu K. Dan ini alat ukur dari suku yaitu termometer. Oke, silakan. Alat ukur lain yang bisa digunakan untuk mengukur besaran suhu yaitu 1. Termometer dinding yang berfungsi untuk mengukur suhu suatu ruangan dengan satuan Celcius. Simbol satuannya adalah C. Oke, nah yang lain perhatikan kita sambil belajar. Yang kedua, termometer dinding yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh dengan satuan Celcius dan simbol satuan adalah C. Yang ketiga, termometer laboratorium yang berfungsi untuk mengukur air rasa dengan satuan Celcius dan simbol satuan adalah C. Oke. Masih ada? Oh, nah, silakan. Dengan narasi dari kelompok kami, dalam kartu kami mendapatkan besaran suhu. Satuannya dalam satuan internasional yaitu Kelvin dengan simbol satuannya yaitu K. Contoh dari besaran suhu yaitu termometer yang Alat ukur besaran suhu, Oke, yaitu termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu, baik itu suhu tubuh maupun suhu ruangan. Masih ada alat besar lain, alat ukur lain yang biasanya digunakan untuk mengukur besaran suhu, yaitu termometer klinik yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Yang terakhir, kelompok buah. Oke. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi kelompok Watarus. Ya, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Halo teman-teman, kami dari kelompok Kuat Arus. Dan ini simbol besar Kuat Arus yaitu I. Dan ini satuan dari Kuat Arus adalah ampere. Dan ini satuan dari ampere. simbol dari Ini simbol dari ampere. oke. Dan ini alat ukur dari buat arus yaitu ampere. Oke, itu ampere. Masih ada lagi? Silakan dibacakan. Alat ukur lain yang bisa digunakan untuk mengukur kuat arus yaitu yang pertama amperemeter. Fungsinya untuk mengukur kuat listrik, kuat arus dan hambatan. Satuan I kolom, simbol satuan I C/S. 2. Multimeter. Fungsinya untuk mengukur listrik. Satuan I kolom, simbol satuan I C/S. 3. Ohmmeter. Fungsinya untuk mengukur tekanan listrik. Satuannya volt, simbol satuannya V. Narasi. Besaran yang kami dapat yaitu kuat arus dengan satuannya ampere serta simbolnya H, dan alat ukur yang digunakan dari kuat arus adalah amperemeter. Selesai? Betul? Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bisa membuat kesimpulan. Oke. Kelompok yang sudah dibentuk coba kembali ke tempat semula. Aku mau melakukan penjelasan lanjut, Pak.
Nah, ini tampilan LKPD kamu tadi kan? Terima kasih karena sudah melakukan diskusi dan sudah menghasilkan. LKPD-nya sudah ada di Ibu. Nanti akan Ibu gunakan untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, perhatikan semua ke depan. Kamu tadi sudah dibagi dalam 5 kelompok, Ini besaran panjang yang pertama. Simbol dari panjang di sini ada L. Tadi besaran panjang kelompoknya siapa tadi? Ketua kelompoknya siapa tadi? Ya, ketua kelompoknya Anista. Ini besaran panjang. Yang lain perhatikan ke depan. Simbol dari panjang besaran panjang ini L. Kemudian satuan dari panjang ini meter. Ini satuan dalam SI ya, satuan internasional. Oke. Kemudian simbol dari meter di sini ada mm. Kelompok massa. Tadi kelompok massa dari siapa? Ketua kelompoknya siapa? Oke, nanti kelompok massa, simbol dari massa ini M, satuan dari massa kilogram. Kemudian simbol dari kilogram adalah kg. Kemudian ada satuan waktu. Satuan waktu dari kelompoknya Eus. Simbol dari waktu itu T. Kemudian satuan dari waktu itu sekon. Simbol dari sekon itu sendiri adalah S. S ini S kecil ya. Oke. Kemudian ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini lambang dari kuat arus listrik itu I. Kemudian satuannya adalah ampere dan simbol satuannya adalah K. Kemudian suhu, lambang dari suhu itu T. Satuan dari suhu itu Kelvin. Simbol satuannya adalah K. Berikutnya masih ada ini intensitas cahaya. Simbol dari intensitas cahaya itu I. Satuannya adalah kandela. Simbol dari kandela di sini adalah C. C besar dan D kecil. Kemudian ada lagi yang terakhir jumlah zat. Simbol dari jumlah zat itu N. Kemudian satuannya adalah mol. Dia tidak memiliki simbol satuannya. Jadi satuan dan simbol satuannya sama, mol sih. Paham ya? Satuannya mol, simbol satuannya juga mol, sama. Oke. Kemudian berikutnya alat ukurnya. Tadi pada kelompok panjang sudah mengangkat beberapa alat ukur. Di sini dilihat yang pertama namanya meteran pita. Jadi kalau meteran pita ini gambarnya. Ini meteran pita. Nama lain dari meteran pita itu adalah roll meter. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini keluaran baru ya. Sebenarnya yang ini adalah ini. Dulu dia dalam gambar yang ini. Kemudian dibuat supaya meteran pita atau roll meternya lebih rapi. Dibuatlah seperti ini. Oke. Ada gulungannya. Yang ini juga namanya sama roll meter. Ibu mulai lebih dulu dari ini mistar. Perhatikan mistar. Tadi kelompok panjang, alat ukur yang ada dalam gambar mistar kok. Nah, mistar itu ada macam-macam mistar ya. Ada mistar yang dibuat dari besi, ada dari tekstil, ada dari mika, bahkan ada zaman dulu tuh mistar dibuat dari kayu. Zaman kamu masih lihat tidak mistar kayu? Nah, ini termasuk tergolong anak-anak jadul masih menemukan mistar kayu. Mistar kayu itu hanya dapat digunakan untuk mengukur benda pada permukaan rata. Jadi dia tidak bisa pada permukaan yang melengkung. Yang melengkung tidak bisa. Paham ya? Pada permukaan yang rata dengan panjang yang terbatas.
jam terbatas. Oke, misalnya untuk mengukur kertas, untuk mengukur buku, mengukur meja, amin. Nah, tadi panjangnya besar itu terbatas. Kemudian yang kedua tadi sudah sempat diangkat oleh kelompok ini, namanya roll meter. Roll meter yang ini panjangnya itu kisaran 100 cm, 150 cm sampai 200 cm. Itu untuk roll meter yang ini dan yang ini. 100 cm, 150 cm dan 200 cm. Ini ada dua jenis roll meter ini. Kemudian ada roll meter yang ini biasa digunakan oleh tukang bangunan. Panjangnya biasanya panjang untuk roll meter yang ini terbuat dari pelat tipis ya. Oke. Pelat besi tipis. Oke. Ini panjangnya kisaran 8 meter atau 10 meter. Oke. Sedangkan yang ini ada ukur apa? Ada yang tahu? Ini juga roll meter digunakan untuk mengukur apa? Mengukur apa? Coba. Kalian bisa mengukur apa? Mengukur jalan. Ada lagi mengukur apa? Jadi mengukur lahan, mengukur panjang tanah, mengukur panjang jalan. Karena roll meter ini panjangnya tuh bisa sampai 200 meter. Paham ya? Jadi dia disediakan gulungan. Paham ya? Kemudian setelah alat ukur panjang berupa mistar dan roll meter, ada lagi alat ukur panjang yang namanya jangka sorong. Kelompok panjang jangka sorong tadi digunakan untuk mengukur apa? Ayo, masih ingat? Mengukur diameter luar, diameter dalam suatu benda. Oke. Kemudian jangka sorong ini kalau dilihat sepintas bentuknya seperti kunci Inggris, ya kan? Satuannya adalah sentimeter. Karena ada perubahan atau perkembangan zaman, jangka sorong yang dulunya analog, ini manual ya. Ini manual. Sekarang sudah tersedia jangka sorong digital. Jadi ketika kamu merapatkan jangka sorong, langsung tertera angkanya. Oh, ini diameter luarnya berapa senti, diameter dalamnya berapa senti. Ini ya, kita kasih zoom. Yang mau lihat silakan. Ini dia. Oke, ini namanya jangka sorong. Kemudian alat ukur panjang yang berikut ini namanya apa? Masih ingat? Mikrometerskop. Bahkan di buku itu ada ya. Ini namanya mikrometerskop. Ini untuk mengukur ketebalan benda. Biasanya benda dalam ukuran kecil ya. Ketebalan benda yang tipis atau diameter benda yang kecil. Ketelitiannya dia lebih teliti. Satuannya adalah milimeter. Kemudian selain ini yang manual, dia seperti mikrometerskop sudah disediakan dalam bentuk digital, ditampilkan dalam angka. Oke. Kemudian yang terakhir ini baru lihat ini namanya meteran laser. Dia menggunakan inframerah. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda dengan kesulitan yang lebih tinggi ya, misalnya mengukur tinggi tembok. Ini kalau ditarik pakai roll meter agak susah kok. Tetapi kalau dengan menggunakan meteran laser ini, dia lebih mudah. Cuma ditekan ini lebih mudah itu selain mengukur panjang benda yang kelihatan lebih ekstrim ya, seperti tinggi tembok, tapi juga kemudahannya itu bisa menggunakan satu tangan saja, cuma dipencet tombolnya, kemudian sinar lasernya keluar, dipantulkan pada benda. Kemudian kalau miring, di situ dilengkapi dengan pancar pas. Jadi kalau miring, kamu misalnya mau melihat panjang dari ibu ke tembok kanan, tinggal dipantulkan ke sana. Jadi kalau sinarnya masih miring, ini ada penunjuk berupa pancar pas. Oh, ini masih miring, berarti garisnya harus kamu luruskan lagi, cahayanya harus diluruskan lagi. Paham ya? Dia menggunakan baterai alat ini. Kelemahannya adalah tidak boleh dipantulkan pada kaca, karena kaca itu kan tembus loh, tembus cahaya. Tidak bisa juga dipantulkan pada ruangan terbuka yang cahayanya cerah seperti ini ya, karena dia membutuhkan itu cahaya lasernya. Dia tuh harus dipantulkan pada permukaan yang ditembak pada permukaannya
gelang seperti tembok, kayu, atau lempengan-lempengan besi yang bisa memancarkan kembali cahayanya. Lebih mudah, lebih praktis, tetapi ingat harus dijauhkan dari jangkauan mata, karena itu bisa merusak mata. Paham ya? Oke. Kemudian ini tadi alat ukur panjang. Oke. Nah, kembali lagi ke ini dia alat ukur massa. Kelompok massa tadi sudah mengangkat alat ukur yang namanya ini yang pertama neraca Ohaus. Nah ini dia gambar neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini biasa digunakan dalam laboratorium. Kemudian ada juga neraca dua lengan. Ini neraca dua lengan. Neraca dua lengan ini biasa digunakan untuk menimbang emas, Kalau kamu lihat ada penjual emas, dia biasa menggunakan ini. Biasanya diletakkan di dalam kaca. Kenapa? Karena ketelitiannya sangat tinggi. Kalau keseringan terkena ini angin, dia temuin nanti bekasnya itu bisa lemah, PR-nya bisa lemah. Makanya harus dilindungi di dalam kaca. Jadi kalau kamu sering melihat alat ukur seperti ini dalam jalan dan ditempatkan di dalam kaca, nah itu maksudnya supaya tidak sering terkena angin. Paham ya? Paham. Ini neraca lengan, ini neraca dua lengan biasa digunakan untuk mengukur emas. Nah ini cuma neraca lengan. Ini neraca lengan, ini juga neraca lengan. Lalu berikutnya ada neraca pegas. Neraca pegas yang diangkat oleh kelompok massa. Nah ini dia gambarnya. Pegasnya ada di mana? Nah pegasnya ada di sini. Dikasih zoom boleh lihat. Pegasnya ada di dalam sini. Ini dikasih PR. Jadi lihat ini. Di sini angkanya biasanya di sini 0. Jadi angka makin ke bawah makin besar. Ketika diberi beban, pasti dia akan tertarik ke bawah kan? Maka pegas yang ini akan turun. Sehingga dia akan menunjukkan satuan dalam gram dan dalam newton. Ini di sini newton satuannya, ini gram satuannya. Ketika diberi beban, pegasnya akan turun dan di mana ujung dari pegas ini? Nah disitulah dia punya besaran yang mau angka yang mau kita dapat. Paham ya? Oke. Ini contoh gambar dari neraca pegas. Kemudian ada lagi, ada juga di sini neraca digital. Ini dia neraca digital. Digit angka, neraca digital. Ini nama lain dari neraca digital ya neraca elektronik. Apa dia namanya neraca elektronik? Karena dia menggunakan arus listrik. Bisa berupa baterai, bisa berupa langsung dicolok. Oke. Neraca elektronik ini sudah banyak penggunaannya. Bisa ada penjual pabrik, penjual buah, dia bisa menggunakan neraca elektronik. Di bandara itu kan ada timbangan, mengukur berat atau massa dari koper-koper penumpang, dia bisa menggunakan neraca elektronik. Atau pada laboratorium, mengukur massa obat, massa racikan obat, itu bisa menggunakan ini neraca elektronik jadi neraca digital. Kemudian yang belum kita jelaskan yang ini ya. Jadi yang ini dan ini namanya neraca duduk. Neraca duduk. Ini 1, 2 dan 3. Ini neraca duduk. Cuma ini beda maksimalnya, beda masa maksimal. Kalau di sini bisa sampai 100. Kalau yang di sini juga ada, kalau yang besar sekali dia bisa sampai 100. Tapi ada yang maksimal 5 kg, ada yang maksimal 10 kg. Paham ya? Lalu ini namanya, kalau ini namanya neraca duduk tadi, yang ini namanya neraca gantung. Tinggal digantung. Yang ini kamu sering lihat ini alat timbang zaman dulu, jadul, yang ini dan yang ini, ya kan? Kalau ini namanya selain neraca duduk, dia juga sering disebut neraca kodok. Oke. Yang ini sering disebut dacing, ya kan? Oke. Ini alat ukur massa. Kemudian ada lagi alat ukur waktu. Oleh kelompok waktu sudah mengangkat beberapa alat ukur. Di sini ada yang namanya stopwatch. Stopwatch ada yang analog, ada yang digital. Kalau digital itu menggunakan baterai. Sama seperti jam. Jam itu ada yang analog seperti ini,
Kita bisa menggunakan yang analog, ya pakai gitar. Bisa juga langsung angkat, naik angkat itu langsung dengan jam gitar. Selain jam dinding ada jam tangan, ya toh? Oke, sama saja penggunaannya, hanya beda diletakkan. Yang satu diletakkan di dinding di rumah loh. Yang satu diletakkan di tangan sebagai aksesoris perhiasan. Kemudian yang ini kalender. Kalender ini alat ukur yang rentang waktunya lebih panjang, hari, minggu, bulan. Kalau tadi ini stopwatch, rentangannya lebih pendek. Tadi sudah sempat diangkat ya. Rentangan waktunya lebih pendek. Dia hanya untuk mengukur kegiatan-kegiatan dalam waktu singkat. Misalnya kegiatan berlari, ya toh? Atau kegiatan berenang, tadi yang diangkat, ya toh? Ini menggunakan stopwatch. Ada juga yang namanya timer. Sekarang ada yang namanya timer. Jadi itu biasanya digunakan dalam laboratorium. Dalam laboratorium kimia dilengkapi dengan timer. Maksudnya untuk melakukan sebuah reaksi memerlukan waktu berapa lama. Ketika waktunya selesai, maka proses reaksinya harus segera selesai. Itu menggunakan timer. Kita alat ukur waktu. Kemudian ini namanya tadi sempat diangkat. Ini jam pasir. Jadi sebelum ditemukan yang namanya detik, berupa ini alat ukurnya adalah stopwatch, digunakan yang namanya jam pasir. Tapi jam pasir ini masuk dalam alat ukur yang tidak baku, karena dia tidak punya angka, tidak punya patokan. Paham ya? Jam pasir ini, kenapa namanya pasir? Karena isinya pasir. Jam pasir ini ya, ini terdiri dari 2 tabung. Di antara 2 tabung dikasih celah, dikasih lubang kecil. Jadi misalnya pasir ini turun, pasir yang keluar itu dalam jumlah yang sama setiap titiknya. Pasir yang misal dari atas sih penuh, di tabung bagian atas sih penuh. Pasirnya akan mengalir ke bawah. Nanti kalau pasir sudah penuh di bawah, dia bisa dibalikkan lagi, balik lagi. Nanti pasirnya kembali lagi. Kalau pasir yang habis balik lagi, pasirnya kembali lagi. Karena jadi di antara 2 tabung itu dikasih satu celah kecil sebagai tempat pasir ini keluar. Hanya saja pasir yang keluar itu dalam waktu yang sama, dalam jumlah yang sama setiap detiknya. Sebelum ditemukan alat ukur seperti stopwatch detik ini, gunakan jam pasir zaman dulu. Sampai sini paham jam pasir? Gambaran saja. Jam pasir sekarang ada digunakan sebagai pajangan di rumah. Nah, ini termasuk dalam barang antik lah istilahnya. Barang antik, barang klasik, barang jadul. Kemudian selain tadi alat ukur waktu, kita masuk ke alat ukur suhu. Alat ukur suhu yang diangkat di sini ada termometer dinding. Nah, ini termometer dinding. Oke, ibu kembali ke sini. Tadi di kelompok waktu ada di sini dalam narasi ya, ada ini dibacakan. Dalam kelompok kami mendapatkan besaran waktu. Satuan yang ada dalam waktu yaitu sekon. Sekon bukan sekon per detik, tapi sekon atau detik. Tadi sempat dibacakan salah.
mengukur suhu air, mengukur suhu air dalam sebuah laboratorium. Paham ya? Ini namanya adalah termometer laboratorium. Biasanya menggunakan air panas. Kemudian, nah ini namanya termometer gun, atau termometer inframerah. Jadi ini ya, termometer gun atau termometer inframerah. Kemarin masa COVID, kalau datang sekolah ada satu guru yang mengecek suhu kamu tidak ada. Nah, itu namanya termometer gun atau termometer inframerah. Dia praktis digunakan karena tanpa bersentuhan dengan tubuh kamu. Kalau termometer klinik ini kan harus dijepit, diketiak, ya kan? Oke. Nah, kemudian kalau termometer laboratorium harus dicelupkan di dalam air, ya kan? Tetapi kalau termometer inframerah hanya didekatkan saja di jari kamu, langsung tahu suhunya berapa. Amin. Lalu ini termometer telinga, digunakan di telinga, di berapa suhunya masuk ke sini. Ini ujungnya ini dimasukkan di dalam telinga. Kemudian ini termometer pada bayi, ya. Biasanya menggunakan emping atau pempek. Bayi disuruh untuk berkisar dengan pempek itu. Lalu nampaklah angkanya di sini. Oh, suhu bayi berapa derajat di sini. Paham sampai sini? Oke, ini alat ukur suhu. Kemudian berikut alat ukur arus listrik. Oke, ini alat ukur arus listrik. Lihat sini. Ibu lihat dulu. Tadi ada beberapa keliruan yang dilakukan oleh kelompok ilmiah kuat arus. Di sini dituliskan ampere meter fungsinya untuk mengukur kuat arus listrik dan hambatan dan tegangan. Kalau ampere meter ini gambarnya. Fungsinya hanya mengukur kuat arus listrik saja. Paham ya? Oke. Lalu di sini ada alat ukur yang namanya voltmeter. Ini voltmeter. Voltmeter. Fungsinya tadi sudah benar untuk mengukur tegangan listrik. Jadi ini ampere meter kuat arus listrik, yang ini voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Lalu ini namanya ohmmeter. Ohmmeter itu untuk mengukur hambatan listrik. Ini kuat arus, ini tegangan, dan ini hambatan. Lalu alat ukur listrik yang lain ini yang namanya kamu sebutkan di sini multimeter. Kenapa multi? Kenapa banyak? Dia bisa mengukur apa saja. Dia bisa mengukur kuat arus listrik, dia bisa mengukur tegangan listrik, dia bisa mengukur hambatan listrik. Sehingga, ini dituliskan di sini ya. Sehingga untuk sebuah multimeter, ini tadi multimeter, ini ya, yang ini ya, ini multimeter. Nama lain dari multimeter ini adalah apometer. Kenapa apometer? Karena dia bisa mengukur ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter. 3 ya sekaligus. Dia bisa mengukur kuat arus listrik, dia bisa mengukur tegangan listrik, dan dia bisa mengukur hambatan listrik. Jadi yang ini dalam bentuk digital, yang ini yang analog harus dibaca satu persatu. Jadi lihat ini ampere meter, ini voltmeter, ampere, ya toh? Volt, volt, ini voltmeter. Kemudian apa ya? Dan kemudian ibu di sini gede, ibu apa? Dan kemudian satu ini namanya ohmmeter. Dia simbolnya adalah simbol hambatan. Ini simbol hambatan, omega ya. Oke, seperti ini. Ini alat untuk mengukur hambatan listrik. Nah, ini tadi multimeter. Multi berarti banyak. Dia mengukur ampere, mengukur tegangan listrik, kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Ini namanya apometer. Kemudian yang terakhir ini namanya kPH meter. Kamu bisa lihat ini di mana nih? Rumah-rumah lah. Ini sering digunakan oleh PLN untuk mengukur daya listrik yang ada di rumah-rumah, penggunaan listrik yang ada di rumah-rumah, sehingga keluarlah tagihannya. Paham ya? Ini namanya kPH meter. Sampai sini jelas? Jelas. Ini alat ukur arus listrik. Lalu berikut alat ukur intensitas cahaya. Ada yang tahu namanya apa? Yang tahu? Bisa tulis di sini. Bisa baca? Tidak bisa?
biasanya digunakan oleh fotografer supaya dia bisa tahu, dia bisa mengambil foto dari daerah yang intensitas cahayanya berapa, dari fokusnya berapa, sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Sampai sini paham? Oke. Ini alat ukur dari intensitas cahaya. Yang terakhir, alat ukur jumlah zat. Jadi lihat, kalau kamu belajar dalam kimia, zat itu kan ada banyak sekali ya toh? Nah, jadi tidak sampai saat ini belum ada alat ukur jumlah zat yang bisa digunakan untuk mengukur zat. Belum ada. Paham ya? Karena zat begitu banyak, belum ada ditemukan satu alat yang bisa mengukur begitu banyak zat. Maka alat ukur zat hanya digunakan alat ukur zat hanya dapat diukur menggunakan rumus kimia ini, rumus polaritas, di mana M sama dengan N per T, di mana polaritas itu sama dengan jumlah molekul per volume larutan. Kemudian karena perkembangan zaman sudah ada beberapa zat yang dapat diukur, tapi hanya beberapa, tidak semua loh. Secara keseluruhan atau pada umumnya digunakan rumus. Tetapi karena ada perkembangan zaman, ditemukan ini alat yang namanya TDS meter. TDS meter ini hanya bisa mengukur beberapa zat saja, zat yang terkandung di dalam air. Jadi bisa dibaca di sini, TDS meter digunakan untuk mengukur jumlah partikel yang terlarut dalam air minum yang tidak tampak oleh mata. Dengan adanya TDS meter, aneka partikel yang terlarut dalam air seperti mangan, tembaga, besi, aluminium, dan lainnya yang terdapat dalam air akan terukur jumlahnya. Dengan demikian, kita semua akan tahu air tersebut bisa diminum, layak diminum, atau berbahaya untuk kesehatan kita. Amin. Alat untuk mengukur atau untuk melihat berapa jumlah zat yang terkandung dalam air ini namanya TDS meter. Dari sini kita bisa tahu air ini bisa diminum atau tidak, bisa dikonsumsi atau tidak, berbahaya. Ini biasanya digunakan pada perusahaan air. Oke, misalnya air pump, itu kan air dalam kolam renang. Biasanya kalau berenang ada 3 minum salah, kan? Diukur juga menggunakan TDS meter ini. Atau pada ini depot air minum, galon air, tempat isi gudang air, itu perlu alat ini supaya tahu di dalam air kandungan air ini berbahaya atau tidak. Paham ya? Layak diminum atau tidak. Maka digunakan ini alat ini mengukur beberapa zat saja yang terkandung di dalam air. Sampai di sini paham? Oke. Yang terakhir, tes aktif pelajaran. Semua itu dilakukan, ibu akan membantu soal untuk kamu kerjakan di aktif pelajaran. Silakan. Sudah? Rapikan? Oke. Bahan ajar juga dimasukkan di dalam tas. Semua dimasukkan. Ibu melihat capaian kamu di akhir pelajaran ini ya. Semua dimasukkan di dalam tas. Tidak perlu kertas karena ibu sudah menyiapkan kertas. Kamu hanya menyiapkan alat tulis. Sudah? Ini ada disimpan, kemudian beberapa yang lain simpan semua. Kemudian kartu, oh ya, itu kumpulkan dulu kartunya. Kartunya dikumpulkan, semua kumpulkan ke depan biar gampang. Buku juga dikumpulkan, buku paket dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan ke depan, dikumpulkan di bawah ke depan. Ya, kartunya juga dikumpulkan. Acara literasi boleh dibawa pulang, baca lagi di rumah.
Jangan lupa tulis nama ya. Ini boleh diopek ke belakang, lalu dikerjakan secara mandiri. Tahu nggak mandiri? Mandiri itu artinya sendiri-sendiri. Beda dengan kerja kelompok tadi. Oke. Jangan lupa cantumkan nama. Lalu Oh iya, ini. Sini. Oke. Nah. Jangan lupa ya. Identitas kamu juga harus ditulis gitu. Tulis sendiri. Jangan lupa ya. Tulis identitas. Yang sudah mendapatkan boleh langsung mengisi. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Tinggal memasukkan saja di dalam tabel. Sendiri-sendiri. Carlos.
berkesan menurut kamu? Coba. Oh, kami tadi sudah mendengarkan begini, kami melihat begini, kami menyaksikan begini. Coba. Satu orang yang katakan yang paling berkesan itu apa? Coba. Katanya senang. Oh, Yuni, coba. Yang paling berkesan apa? Berkesan saya bisa mengetahui ternyata ada jalan yang dari pasir. Oke, Yuni bilang. Ternyata saya bisa tahu, oh ini dia jalan dari pasir. Yang lain lagi, masih ada? Yang lain? Yang paling berkesan menurut kamu? Ada? Gratis? Oh, silakan. Tidak. Siapa lagi? Tasya? Jen, silakan. Tidak? Masih takut? Oke. Luar biasa. Ini bilang setelah mengikuti pelajaran bersama ibu saya baru tahu, oh ternyata ada jalan dari pasir. Namanya jalan pasir. Senang semua toh? Ya. Oke. Ingat, setelah pelajaran ini pulang ke rumah jangan lupa belajar di rumah, dengan bahan ajar yang sudah ibu berikan. Minggu depan pertemuan kali berikut di awal pelajaran ibu akan beri tes. Jadi ingat jangan lupa belajar di rumah karena minggu depan ibu akan beri tes. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini kita tutup dengan doa. Minggu depan pelajaran kita tentang menggunakan alat tutup panjang, menggunakan alat tutup panjang. Materi yang sudah ibu bagikan jangan lupa belajar di rumah. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Oke, silakan. Gratis. Semua posisi duduk dan sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berserah Tuhan, lindungilah aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan aku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa buku di perpustakaan dikembalikan. Silakan yang mau istirahat, mau keluar.